rumah dunia gitu. Ya seperti inilah apa namanya suasananya gitu. Setiap kali kita membahasnya. Ya jadi saat hari ini karena kedatangan Kang Rahel kemarin kedatangan Mas Gol alhamdulillah kita juga mau minta masukannya dari Kang Rahel bagaimana seharusnya sih kalau kita pribadi kan kita itu bukan berdasarkan teori yang kita dapat dari perguruan tinggi dari kampus gitu. Nah kalau sekarang dari Kang Rahel kita mau minta masukan membedah cerpen itu seperti apa sih dan juga untuk tadi cerpennya Kang Ardian dia seperti apa sih kalau Kang Rahel lihat itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya anjing bulu. Serikat Anjing bulu. Apa anjing betina? Tapi keren juga kan. Di wilayah anjing-anjing begini saya agak berjarak dulu ya. Karena saya lebih suka dipanggil singa guru. Pakai kopiah juga nggak? Mau pakai kacamata dulu? Baik ya. Mau pakai kacamata dulu? Saya Mau biar masuk di kamera? saya sudah menyimak perdebatan Anda tadi tentang cerpen Adriannya yang bintang wajah. Saya boleh mengutip satu buku. Boleh. Satu dua aja. Satu aja karena kalau banyak di dalam buku sebuah yang berjudul The Other Voice yang The Other Voice. ya suara yang lain itu diceritakan begini, disampaikan begini bahwa penyair-penyair, cerpenis, novelis yang menyanjung karya yang sebenarnya tidak bagus itu dibagus-bagusan itu disebut sebagai penyair kacangan. Nah, maka serikat anjing gurun ini harus dalam posisi ketika mengadakan diskusi bedah karya begini harus pada posisi yang betul-betul diskusi itu menajamkan si pemilik karya. Dalam sebuah kritikus sastra di tahun 500 sebelum Masehi, ya, kita bicara kritik sastra. Maka karya-karya yang harus diutamakan itu adalah karya-karya yang betul mendedah, di mana sebuah karya sastra itu mampu memberikan pencerahan terhadap seluruh umat bangsa manusia. Kita pada titik karya langsung saja. Wajah yang ditulis oleh Adrian. Saya harus tegaskan dalam posisi ini, cerpen ini saya harus katakan hanya bagus di awal saja. Hanya bagus di awal. Tetapi secara pribadi ini buruk di akhir. Buruk cerpen ini buruk. Kenapa saya katakan demikian? Dalam sebuah konsep cerpen, seberapapun cerpen itu dia bermain-main lewat imajinasi, tetapi logika dia tetap harus dimainkan. Nah, di sini bertabrakan antara logika dan imajinasi. Yang kedua, cerpen ini berangkat dari sesuatu yang nampaknya surrealis, tapi di akhir menjadi realis. Ceramah. Saya lebih sepakat di bagian-bagian akhir itu dihilangkan itu. Yang mana? Yang bagian pasir-pasir itu dihilangkan. Iklan. Ya, pesanan sampai ya. Itu dihilangkan karena itu merusak pembahasan awal yang surrealis menjadi rusak gara-gara di situ dimasukkan makan ini makan itu. Tapi kita berpikir secara logika, tidak ada orang wajahnya hilang gara-gara makan itu. Nggak nyambung dalam konteks karma misalkan, nggak ada. Di dunia nyatanya nggak ada. Nah ini yang membuat saya tidak menjadi suka di bagian ujungnya. Karena orang makan pasir, orang makan apa di situ tidak bukan wilayah pada fisik, bukan pada wilayah fisik, tetapi pada karmanya tidak ketemu yang kayak begitu. Contoh fakta di lapangan. Ada seseorang yang kemudian dia seseorang dia yang sangat dihormati, lalu kemudian ada seorang pemuda yang kemudian melakukan pembunuhan. Nah, melakukan pembunuhan lalu kemudian dipenjara. Lalu si orang ini datang ke tokoh ini bahwa kemudian tolong selamatkan anak saya biar jangan dipenjara lama. Oh gampang didatangin. Kata yang punya penjara, saya nggak bertanggung jawab. Tapi bapak temui itu pimpinan itu. Bagaimana caranya agar selamat ini tidak dipenjara. Lalu kemudian kalau sama bapak itu biasanya nggak ada ampun, dipenjara tetap dipenjara. Kata si orang yang diminta ini, datanglah kemudian dia di Banten. Datang di Banten dia membayar kiai di Banten sekian puluh juta. Bagaimana caranya anaknya jangan dipenjara karena anak orang kaya. Lalu tiba-tiba dalam hitungan beberapa bulan
si pejabat pemilik kebijakan itu dipindahkan. Efek yang terjadi apa? Efek yang terjadi ternyata anaknya yang nolongin ini, yang membantu dengan cara melakukan jampi-jampi ini, ternyata efeknya itu anaknya menjadi gila. Anaknya menjadi tidak satu karena rusak otaknya, karena dia merusak otak orang yang harus di penjara tidak di penjara. Secara logika itu masuk. Tapi ketika makan pasir kemudian wajahnya hilang, logikanya nggak kena. Itu yang dimaksud dengan bagaimana karya imajiner harus masuk dalam karya logika. Juga itu saya, yang membuat saya nggak suka lagi itu kenapa dia ceramah makan. Maksud saya lebih baik itu dikaburkan saja, disurrealiskan saja semuanya. Ya, disurrealiskan, matanya kelilipan pasir dan sebagainya, itu lebih surrealis ketimbang kemudian ceramah gara-gara makan pasir dan makan apa ya, nggak kena di wilayah itu, bertabrakan. Tapi kalau konsepnya penulis lokal ya saya kira bisa lah diloloskan. Tapi kalau sudah berlawanan dengan penyair-penyair maaf seperti saya, sorry levelnya beda, sorry. nggak lolos. Tapi secara bermain, saya mohon maaf, saya juga baca sama cerpen-cerpen dan narko dan sebagainya. Kan kelas-kelas yang narko mungkin hampir sama seperti ini. Tapi di wilayah ini, di wilayah akhir ini saya kurang begitu suka. Ya karena baik secara hukum karma tidak masuk, tidak pernah ketemu. Lalu kemudian juga ini menjelaskan, dari atasnya itu sudah menjadi surrealis semua, ini menjadi jelas. Dan ini saya tidak suka. Kalau surrealis semua, kalau nyata semua, maka kita jelas di mana di posisi cerpen. Terima kasih. Ya, terakhir dari saya mau dicatat bahwa menjadi seorang cerpenis yang baik, jadilah diri sendiri. Nggak mesti Anda harus niru jadi ini, itu nggak mesti. Baca saja, tetapi tetap Anda menjadi seorang Ardianji yang lelaki ngompol di tengah kota. Itu lah Ardianji. Nirunya diganti, loh, ngompol mah kencep. Penyapu. Justru itu cerpen yang sesungguhnya pribadi yang lahir dari seorang Ardianji. Ketimbang yang urusan kayak begini. Ini apa? Ramat Hel itu ya Ramat Hel di lokalitas dong. Runcang. Ya. Kemudian bicara tentang lokalitas. Saya nggak mesti harus ngikutin misalkan Gabriel, Garcia Marquez, harus mengikuti Paul Serho. Nggak usah. Paul Serho. Nggak mesti. Tapi itu boleh dibaca, boleh dipelajari sama kita. Tapi yang terpenting dari seorang penulis adalah jadi dirinya sendiri. Coba disut. Kalau cerpen bagus, kalau buku bagus dimanapun pasti dibawa-bawa. Iya benar. Runcang. Nah, jadi itu saya kira menjadi seorang cerpenis yang baik adalah cerpenis diri Anda sendiri. Tidak mesti kita jadi orang itu nggak mesti. Baca karya orang itu boleh, tapi tidak boleh kita misalkan meniru nggak akan jadi kita maka jadi dengan gaya kita. Maka yang lelaki yang ngompol di tengah kota ini, cocok ya. Ini boleh lanjut tapi dengan catatan itu dibuang, yang realnya itu dibuang. Kemudian karmanya itu dicocokkan lagi dengan real yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Jangan dibelokkan ke sana kemari. Karena orang berpikir juga ini cerpennya atasnya bagus, jawabannya nggak nyambung. Terima kasih Rahel Lovers, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Ramat LDHS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.